Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bagaimana kabarnya para bapak, para ibu, jamaah Masjid Utsman? Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas limpahan nikmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan baik hari ini yang telah lalu ataupun yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah terang nih Bapak Ibu. Saya perhatikan ini ramai ini Pak, malam hari ini. Walaupun masih kalah ramai dengan yang di Duta Modeng nih Pak. Duta Mall dan sebagainya. Baik Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang sesuatu yang dibahasnya itu mudah, tetapi ketika menjalankan itu terasa berat. Kira-kira itu apa Pak? Sabar, tepat banget. Kayaknya lagi ngalami Bapak sing jawab. Sabar. Ramadan ini sering dikaitkan dengan kesabaran. Itu dimana kita ditarbiyah atau dilatih untuk memiliki pribadi atau jiwa yang sabar. Nah, Bapak yang mendapat Allah Subhanahu wa taala, sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba yang dengan kesabaran itulah seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, kemudian konsisten dalam menjalankan ketaatan dan tabah dalam menghadapi segala macam cobaan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya kedudukan sabar dalam iman itu seperti kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak akan ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar adalah meneguhkan diri di dalam ketaatan dan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari definisi tadi, sabar itu terbagi menjadi 3, Pak. Itu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang lainnya mungkin lagi enak-enakan nongkrong, Pak. Kita harus ngerokna Ustaz Rivaldi maning misalnya. Sabar imamnya kayaknya 35 menit kita kayaknya. Nah, itu sabar, perlu kesabaran. Kemudian bersabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bersabar atas takdir atau musibah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sabar yang berkaitan dengan yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi musibah atau sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberikan pilihan, kita misalnya ada pilihan 2 nih. Yang pertama, bersabar dalam menghadapi ujian, kemudian yang kedua, beramal soleh. Kira-kira kita lebih memilih yang mana, Pak? Lebih mudah yang mana? Beramal soleh atau bersabar di dalam menghadapi ujian? Beramal soleh ya Pak. Nah, mari kita simak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan antara hubungan sabar dengan amal soleh. An Muhammad ibn Khalid as-Salami an abihi an jadihi wa kanat lahu suhbatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaitu dari Muhammad bin Khalid As-Salami, dari ayahnya, kemudian dari kakeknya yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang dinamakan sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia dalam keadaan beriman sampai dengan akhir hayatnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yabluha bi'amalihi ibtilahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbara Allahu dzalik thumma sabbarahu ala dzalik hatta yuballighul manzilata allati sabaqat lahu minallahi ta'ala." Yang artinya, sesungguhnya seseorang hamba, jika telah Allah Subhanahu wa taala tentukan atau ditakdirkan padanya satu tingkatan di surga. Surga itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada 100 tingkatan. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus, dan antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya jaraknya antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi itu sangat tinggi sekali, Pak. Dan mungkin sampai hari ini kayaknya belum ada teknologi yang bisa sampai menyentuh pintu langit. Itu saking tingginya antara langit dan bumi. Dan yang paling rendah adalah, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, yang paling rendah itu adalah seperti 10 kali lipat kerajaan di bumi. Itu orang yang terakhir masuk surga, Pak. Para ulama ketika mendengarkan hadis ini, itu mudah-mudahan itu saya. Kalau kita, Pak, mendengar, wah kayaknya aku tahu optimis lah. Minimal 50 ke atas gitu, Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, sesungguhnya seorang hamba jika Allah telah menentukan atau ditakdirkan padanya satu tingkatan di surga, yang mana ia belum bisa meraih dengan amalnya atau sebab seluruh amalnya, maka Allah akan timpakan padanya musibah yang berkaitan dengan dirinya, hartanya, atau anaknya. Kemudian Allah jadikan dia bersabar atas musibah tersebut, sehingga dengan sebab tersebut Allah sampaikan pada tingkatan surga yang telah Allah tetapkan untuknya. Perhatikan hadis ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah ditentukan surga kita di tingkatan berapa, tapi ternyata di kehidupan kita amal kita dinilai kurang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita belum bisa sampai kepada tingkatan surga tersebut. Maka apa? Maka akan diberikan ujian, baik dengan dirinya. Bapak Ibu, ujian itu kira-kira apa, Pak? Wah, sering ngalami Ustaz, tapi jelasnya angel. Pernah dengar mungkin gurunya waktu di SD ataupun pernah sekolah dulu yang ujiannya sudah selesai boleh pulang, Pak. Itu kalau sekolah. Nah, kalau hidup, Pak, pulangnya kapan? Ketika sudah meninggal, baru selesai kita diuji. Dan itu memang hidup ini adalah ujian, ya Bapak. Nah, ketika amal kita qadarullah belum sampai, atau amal kita mungkin bisa dibilang sedikit, hanya mengambil yang sedang-sedang saja, mungkin Allah nantinya akan memberikan ujian kepada kita berkaitan dengan diri kita. Baik itu uji sakit, kemudian atau hartanya, misalnya kehilangan hartanya, kemalingan, atau tiba-tiba ada yang ngeplak pundaknya, wuru-wuru transfer maring wong sing ora kenal. Itu ujian, Pak, kehilangan harta dan sebagainya. Kalau ngeslot kalah itu bukan ujian, Pak. Itu beda lagi. Itu bukan ujian, itu mungkin hukuman ya. Kemudian dengan anaknya, Pak. Nah, ini yang saya yakin di sini rata-rata sudah menjadi ayah. Pernah nggak Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Anak kita sakit, demam dan lain sebagainya. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk menjadi pribadi yang sabar dan juga berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ujian itu adalah untuk meningkatkan derajat surga kita di akhirat kelak. Makanya tadi saya katakan di awal, lebih baik mana, Pak? Lebih baik kalau dikasih pilihan, lebih baik memilih amal sholih atau memilih bersabar. Amal soleh nih Pak, karena belum tentu sabar itu kuat nih Pak, karena sabar itu memang diambil dari bahasa Arab, dari buah yang sangat pahit Pak. Bahkan dalam hadisnya wasobru diyaun, wasolatu nurun. Kalau sholat itu cahaya mengademkan, sedangkan sabar itu dia itu cahaya matahari yang buat panas. Makanya yang sabar ya biasanya yang mangkal dadanya gitu Pak, sesek dadanya dan sebagainya. Itu maka kita bersabar pada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, selain kita bersabar, mari kita tingkatkan amal kita dan kita mohon dijauhkan dari musibah atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mampu bersabar di atasnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran baik dalam beramal salih ataupun baik dalam ketika kita menerima ujian, baik diri kita, harta kita ataupun anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bersabar. Karena dalam hadis disebutkan wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan menjadikan dirinya bersabar. Dan tidaklah seseorang diberikan satu pemberian yang pemberian itu sangat luas selain daripada kesabaran. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.